5 hal yang harus diperhatikan ketika Anda berbudidaya lebah tanpa sengat di lahan sempit atau perkotaan untuk pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya yang membahas tentang lebah tanpa sengat dan alam. Berbudidaya lebah menjadi salah satu kegiatan yang semakin diminati akhir-akhir ini, tidak hanya oleh para peternak yang berpengalaman, tetapi juga oleh peternak pemula. Salah satu jenis lebah yang menarik untuk dibudidayakan adalah lebah tanpa sengat yang juga dikenal sebagai lebah trigona. Budidaya lebah trigona memiliki keunggulan tertentu, terutama untuk mereka yang tinggal di lahan sempit atau perkotaan. Dalam video ini saya akan berbagi 5 hal yang harus diperhatikan ketika berbudidaya lebah trigona di lahan sempit atau perkotaan, khusus untuk para pemula. Hal pertama yang diperhatikan yaitu pemilihan spesies yang tepat. Pemilihan spesies lebah trigona yang tepat sangat penting. Beberapa spesies yang direkomendasikan untuk berbudidaya di lahan sempit atau perkotaan adalah seperti Trigona itama, Trigona biroi, Trigona incise, sapiens, dan levisep. Sebelum memulai berbudidaya, pemula harus melakukan riset dan berkonsultasi dengan ahli lebah yang ada di kota atau peternak yang berpengalaman di sekitar wilayah Anda untuk mengetahui spesies mana yang paling cocok dengan kondisi lingkungan Anda saat ini. Hal ini cukup penting karena dengan riset dan berkonsultasi pada ahlinya, Anda akan memiliki gambaran tentang macam jenis lebah trigona serta kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dan pada akhirnya Andalah yang memutuskan untuk memilih jenis apa yang akan Anda budidaya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan sarang yang sesuai. Pembuatan sarang yang sesuai adalah langkah penting selanjutnya. Pada umumnya, ada beberapa bentuk sarang lebah tanpa sengat sesuai dengan jenisnya. Misalnya, Trigona itama dengan sistem lock atau kotak budidaya yang berukuran lebar 15 cm dan tinggi 19 cm. Kemudian lebah Trigona biroi dengan kotak vertikal yang pada intinya pilihlah kotak sarang tersebut harus menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi lebah trigona yang Anda budidaya. Selain itu, pastikan ukuran kotak sarang sesuai dengan lahan yang tersedia sehingga mudah ditempatkan di lahan sempit atau di perkotaan. Dan yang ketiga, penempatan lokasi yang strategis. Lokasi penempatan sarang lebah trigona juga harus dipertimbangkan secara matang. Pilihlah lokasi yang terlindung dari terik matahari langsung dan hujan, karena Anda berbudidaya di lahan yang sempit atau perkotaan, disarankan untuk membuatkan rak-rak yang nyaman untuk menempatkan kotak lebah-lebah Anda. Tempatkan di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Penting juga untuk mempertimbangkan aksesibilitas bagi peternak, sehingga pemeliharaan lebah dapat dilakukan dengan cukup mudah. Kemudian yang keempat yaitu penyediaan sumber makanan yang cukup. Seperti halnya lebah lainnya, lebah trigona membutuhkan sumber makanan yang cukup untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam lahan sempit atau perkotaan, penting untuk menyediakan sumber makanan yang memadai untuk lebah trigona. Anda dapat menanam berbagai jenis bunga yang menghasilkan nektar di sekitar kotak sarang. Pastikan ada variasi bunga dengan berbagai musim berbunga, sehingga lebah memiliki pasokan makanan yang berkelanjutan sepanjang tahun. Mengenai bunga kesukaan lebah tanpa sengat telah saya bahas di video saya sebelumnya. Link video ada di deskripsi video ini. Dan terakhir,
pemantauan dan perawatan rutin. Penting untuk secara teratur memantau perilaku dan kesehatan lebah trigona Anda. Pemula harus mengamati pola makan, pola sarang, dan tanda-tanda kesehatan lebah trigona, terutama serangan hama dan musuh alami lebah seperti cicak, laba-laba, semut, dan lain-lain. Jika terdapat perubahan yang mencurigakan atau koloni lebah mengalami penyusutan, maka segera berkonsultasi dengan ahli lebah atau pemerhati lebah lokal di sekitar wilayah Anda, atau bisa juga pada grup-grup media sosial pecinta lebah tanpa sengat. Dengan pemeliharaan dan perawatan rutin akan membantu menjaga kestabilan koloni lebah trigona dan mengurangi risiko kepunahan lebah yang Anda budidaya. Nah, itulah 5 hal yang harus diperhatikan ketika Anda berbudidaya lebah tanpa sengat atau trigona di lahan sempit atau wilayah perkotaan. Perlu dipahami dalam melakukan budidaya ini: pemilihan spesies yang tepat, pembuatan sarang yang sesuai, penempatan lokasi yang strategis, penyediaan sumber makanan yang cukup, serta pemantauan dan perawatan rutin menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik, pemula dapat menciptakan lingkungan yang optimal bagi lebah trigona dan pada gilirannya mendapatkan manfaat dari produk lebah trigona yang bernilai tinggi. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.